Ini kan memang sebenarnya sebelumnya pun sudah pernah diprediksi begitu bahwa ada upaya makar, ada penggulingan begitu ya. Nah, ini kan informasi sudah sampai ke beliau. Bahkan kalau kita lihat kemarin juga sudah terjadi reshuffle, ya kan, Menko Polhukam dan sebagainya. Ini sebenarnya kondisi Indonesia saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dalam waktu yang sangat dekat beliau menyatakan dalam konferensi pers gitu ya, membacakan bahwa ekonomi by data begitu. Ini kan jelas bahwa beliau dibutakan, begitu ditulikan juga gitu kan. Malam kita tapat, ini hujan-hujan ini enaknya kita bincang-bincang apa nih Kak? Bincang-bincang apa? Ini kita ada makanan nih Mas Agung, silakan Mas. Makan gratis nih. Makan gratis, makan gratis nih. Nanti kita bahas tentang soal makan gratis nih yang lagi rame nih, MBG ya. Iya benar. Lagi banyak yang keracunan loh. Korbannya banyak. Dari racun. Aman. Bukan dari APBN soalnya. Oke, nah nih para sedulur papat, kita papat lagi rame juga tentang nanti ada sudut pandang dari Kak Yesi soal ada yang membutakan dan mentulikan telinga Prabowo. Ya. Wah ini serem nih, ada yang membutakan dan membutakan Pak Prabowo. Dari segi informasi makanya Astacita Prabowo tuh hampir tak sempurna terlaksanakan, gagal lah pilot itu. Nah kalau dari pandangan spiritual kayak sih itu melihatnya seperti apa sih? Begini Mas Agung, kalau runut ke belakang ya, prediksi ramalan saya sendiri kan dari tarot ya, itu kan udah ada dari tahun lalu bahkan gitu ya, bahwa memang kepemimpinan, mohon maaf gitu ya, kepemimpinan Pak Prabowo ini di tahun 2025 ini kan memang saya nyatakan gagal dari awal gitu ya, bahwa ada banyak kekeosan, ada banyak pergerakan massa, kemudian juga ekonomi juga runtuh gitu ya, itu udah kita prediksi kan, dibarengin juga peristiwa alam. Nah, program-program beliau ini kan yang kita lihat salah satunya MBG, ini kan menggelontorkan dana cukup besar sekali gitu ya. Kalau kita lihat dengan pajak dinaikin 12% dari awal tahun kemarin gitu ya, ini kan berdampak buruk juga bagi banyaknya PHK, mulai dari tahun lalu terus Januari ini kan Sritek dan sebagainya PHK. Otomatis ketika PHK terjadi gitu, lapangan pekerjaan nggak ada, daya beli kan berkurang, menurun. Nah ini kan berdampak ke ekonomi jelas gitu kan. Kemudian kalau kita lihat programnya beliau juga ini hari ini MBG kan yang kita bahas nih, MBG gitu kan ya. Kemarin saya baca di berita gitu ya, MBG di Jabar sendiri 1000 lebih anak-anak dari SD sampai SMA itu kan mengalami keracunan makanan. Kemudian di Kalimantan Barat juga ada, kemudian di Sulawesi. Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang nggak perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Mata batin saya melihat bahwa ini ada seperti sabotase, mohon maaf begitu ya. Kemudian ini kan ada rentetan peristiwa dari pergerakan demo kemarin gitu ya, tanggal 25 sampai 31 kemarin. Nah ini kan
seperti yang sudah saya sampaikan, ada gerakan yang memang bukan secara natural, itu ya, bahwa pergerakan massa memang ada menuntut keadilan, ekonomi normal atau stabil begitu ya. Tapi ada penyusup. Kita kan udah pernah bahas itu ya, ada penyusup di sistem begitu ya. Nah, inilah yang berbahaya ketika kemarin saja sudah banyak terjadi peristiwa anarkis, bahkan Prabowo sendiri, Presiden sendiri kan menyampaikan bahwa terjadi makar. Beliaunya ada upaya makar, ya kan? Dan ini kan memang sebenarnya sebelumnya pun sudah pernah diprediksi begitu bahwa ada upaya makar, ada penggulingan begitu ya. Nah, ini kan informasi sudah sampai ke beliau. Bahkan kalau kita lihat kemarin juga sudah terjadi reshuffle, ya kan, Menko Polhukam dan sebagainya. Ini sebenarnya kondisi Indonesia saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Berarti ini ada tahap-tahap upaya untuk memang menggulingkan pemerintahan yang sekarang ini gitu ya. Betul, terutama Mulai RI 1. demo, Ya. Terus program-programnya yang di goyang-goyang dikit, ada keracunan gitu. Iya kan. Oke, berarti ini ada sebuah upaya agenda besar dari tangan yang tak terlihat, dan inilah yang sebenarnya sih Pak Prabowo harus mungkin kita kasih pesan atau ingatkan kalau ternyata ada dia itu ada yang mentulikan telinganya. Iya, membutakan itu nama sih. Karena gini Mas Agung, kalau kita lihat kan dari beliau sendiri ya, kayak pemaparan misalnya penyampaian beliau ketika di konferensi pers beliau menyatakan bahwa ekonomi naik by data kan, itu kan beliau sama-sama seperti dibutakan, bahwa dia tidak melihat di lapangan bahwa ekonomi rakyat hari ini sangat-sangat miris gitu ya, sehingga terjadi pergerakan, tuntutan dan sebagainya itu kan karena ekonomi tidak stabil. Tapi kemudian dalam waktu yang sangat dekat beliau menyatakan dalam konferensi pers gitu ya, membacakan bahwa ekonomi by data begitu. Ini kan jelas bahwa beliau dibutakan, bukan ditulikan juga gitu kan. Nggak nyampe informasi itu. Nggak nyampe. Atau begini, orang terdekatnya inilah yang kalau saya lihat dari kacamata batin juga ini yang sangat berbahaya adalah orang circle terdekatnya. Oke, berarti dalam kata lain upaya di tahun kemarin untuk menggagalkan pemerintahan satu sebenarnya Prabowo berhasil menggagalkan atau gimana? Sementara iya, karena terlihat kan beliau langsung reshuffle gitu kan, Menko Polhukam, Menko Polhukam langsung ini kan reshuffle begitu. Dan kita lihat begini, ini kan suatu yang mendadak. Kenapa mendadak? Sampai hari ini Menko Polhukam belum ada secara resmi. Artinya berdampak dari peristiwa kemarin anarkis, pergerakan massa. Inilah yang membuat beliau tanpa persiapan dan mendapat laporan urgensi sekali gitu ya, sehingga langsung diganti Menko Polhukam, dibarengin dengan menteri-menteri lain, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan lain-lain, ada 5 gitu kan, termasuk Wamen. Ini kan sudah punya case by case masing-masing begitu. Sebenarnya kayak kalau kita lihat soal yang lagi ramai ini kan keracunan MBG. Keracunan makan gratis ini. Iya. Nah, ini kan mengundang pertanyaan besar. Seberapa efektif sih program makan gratis dalam target kesejahteraan nasional kita? Sebenarnya kan itu juga ada. Terus kedua, karena mekanismenya yang sebenarnya nggak mapan, ya banyak lah. Iya. Ini menjadi tender orang yang mencari keuntungan ini. Iya, dan betul. Bisa juga nggak bertanggung jawab. Nah, itu gimana tuh? Kalau dari pandangan spiritual itu gimana sih? Begini, kembali lagi ya, kalau dari pandangan spiritual saya melihat bahwa ini kan ada satu sistem, ya kan, mau program selalu bagus, ya kan, program ini nggak pernah bagus nih, bagus semua program, ya naik selalu bagus gitu kan. Cuman caranya ini kan kita sistemnya kan berkaitan dari atas sampai ke bawah, sistemnya ini yang harus dibenahi. Nah, mata batin saya melihat ini banyak sengkuni gitu loh. Iya kan, bahasa sengkuni ini keluar lagi gitu ya. Dalam pewayangan ini kan sengkuni ini orang yang licik, orang yang melakukan manipulasi gitu ya. Ini gitu, banyak sengkuni di berbagai sektor dan sistem, banyak aura negatif, banyak energi negatif, banyak kecurangan, banyak pembodohan juga, sehingga aturan yang dibikin, program yang dibikin sudah bagus, mereka pelintir. Nah, sebenarnya siapa? Orang yang dekat Prabowo atau gimana? Pasti dong, karena gini, beliau selalu menyampaikan atau beliau mengeluarkan suatu statement atau apa ya, seperti pendapat begitu. Ini kontradiktif sekali. Dari mana dia mendapatkan itu? Kan pasti orang-orang sekitarnya. Tapi kalau kemarin yang bersih-bersih kabinetnya Prabowo kan sebenarnya ini untuk membersihkan, berarti Prabowo udah sadar dong kalau ternyata dia ditulikan gitu loh. Iya. Atau ini sebagai pembersihan dari yang kata bilang banyak sembunyi yang di lingkaran ini. Betul. Jadi kalau saya lihat ini
beliau karena peristiwa kemarin kan melihat secara terkaget gitu ya, melihat ternyata oh oke, begini realita, karena kan nggak bisa dibohongin lagi, terjadi pergerakan, terjadi sampai anarkis, ada banyak korban jiwa, bahkan sampai hari ini juga yang hilang kan masih ada kemarin di beberapa, ya kan nyaris seperti 98 gitu kan. Nah kemudian saya yakin intelijen beliau, BIN gitu ya, itu pasti kan ada informan yang A1 ke beliaunya begitu ya, menyampaikan informasi yang valid gitu ya, sehingga inilah yang membukakan mata, kemudian dia gerak cepat membereskan. Nah, berarti demo kemarin itu emang yang menggerakkan semesta. Maksudnya lahir dari jiwanya masyarakat sendiri atau rakyat sendiri, atau memang ada agenda besar dari tangan yang tersembunyi yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Begini, kalau saya lihat ya secara mata batin lagi ini ya, dari mata batin, dari pandangan spiritual, bahwa ini gini, ada suatu rekayasa sistem yang dilakukan oleh para elit global, yaitu ya dengan ekonomi dibikin chaos. Ini kan permainan para elit global gitu ya, dibikin sulit, dibikin pembodohan, kesehatan dan sebagainya. Ini kan memang bagian dari sistemnya elit global permainan. Nah, rakyat ini kan merasa menderita. Muncul kan, kemudian karena merasa aspirasi tidak ada direalisasikan, lapangan pekerjaan tidak ada, PHK semakin banyak. Memang ada pergerakan massa itu yang murni, memang ada kalau kemarin. Nah, tapi penyusup Ditungganginya. Nah ya, penyusup ditungganginnya ini, jadi ini by design semua. Dibikin di setting supaya memang ada realita pergerakan massa, mahasiswa dan sebagainya, tapi inilah yang mereka tunggangin oleh para elit itu, sehingga akhirnya kan terjadi hal-hal yang kayak, tapi sakit dari situ kan sebenarnya saya yakin Pak Prabowo sendiri bisa melihat bahwa kepolisian begitu ya kan ini terlihat gitu. Ya bagaimana tindakan-tindakan anarkis dan sebagainya ini kan justru gini, ada hikmah dari peristiwa kemarin, membukakan mata beliau yang tadinya tertutup buta telinga yang tuli ini kan akhirnya dia melihat dan mendengar. Telinga itu sumbat, Iya, justru dia kan melihat langsung gitu. Ketika udah bersih-bersih kabinet sekarang nih, yang Pak Prabowo lagi benahin nih, kira-kira ada perubahan nggak sih kalau dalam mata batin Kak Yesis ini? Begini, ini kan kalau kita lihat bersih-bersih ini kan tidak bisa serta-merta ya Mas Agung ya. Ada fase gitu? Ada fase, ada butuh waktu. Tapi rakyat nggak sabar dengan fase. Apalagi tuntutan 17 per 8, 17 plus 8 ya. 17 plus 8 ini kan salah satunya yang paling urgensi adalah perampasan hak aset. Nah, perampasan. Nah, karena gini, perampasan hak aset ini kan, koruptor ini kan dari eranya Pak SBY sudah dibikin RUU di DPR gagal, dilimpahkan ke Pak Jokowi, tidak juga disahkan, akhirnya dijadikan PR kali ini dengan terjadi pergerakan yang sedemikian rupa. Nah di sini kalau kita lihat ini siapa sih orang-orang yang berkompeten untuk dirampas aset? Ini kan bukan hanya head to head gitu ya, dia kan ada ekor di belakangnya koruptor ini, ada gengnya kan. Nah ini pasti melibatkan orang dalam sistem. Dan kita lihat kan koruptor yang ditangkap kan pejabat-pejabat mayoritas. Ada rantai-rantai. Iya. Nah, ini yang saya lihat kayaknya sangat pasti gini. Ini memang di DPR sedang ya seperti biasa kayak dari era SBY sampai ke Jokowi juga seolah-olah digodok. Nanti rakyat redam, udah hilang gitu. Mereka akan membuat suatu hal yang membuat lupa begitu. Terkesan dilupakan, akhirnya ya udah tunda gitu. Nah kan Kak, kemarin kita Tapak juga ada meriset kan empat penunggang kuda dalam mitologi pemusnahan Nusantara nih. Nah nanti kita setelah kita ngomongin soal terbebasnya Pak Prabowo dari tulinya, dari buta dan tulinya, kita akan masuk kepada ramalan nih. Nanti yang Kakak lihat, Nusantara ini, negeri ini akan diterpa seperti apa sih bencana-bencana yang mungkin akan datang, yang mungkin kita harus beri warning nih kepada penonton Kibat Tapak. Ini selanjutnya nih Mbak, nanti kita bahas ya. Ya. Oke.